Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini kita sudah sampai pada subtema 3 ya. Oke. Di sini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ya, saya rasa kalian sudah tahu ya, dan familiar dengan logo-logo yang di sini ya. Di sini adalah logo WhatsApp. Ini adalah laptop ya. Kita sudah sering pakai ini. Ini adalah HP ya. Nah, ini apa ini? Mungkin tablet ini kelihatannya ya, atau ya semacam tablet lah ya. Ini logo email, ini surat zaman dulu, ini telepon ya. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Oh ya, sebelumnya di sini perkembangan teknologi. Teknologi adalah alat yang bisa mempermudah kegiatan manusia dan komunikasi itu ya. Bertukar informasi ya, bertukar informasi itu komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial ya, sosial artinya kita tidak bisa hidup sendiri ya, setiap orang memerlukan orang lain ya, artinya setiap orang memerlukan orang lain, satu orang berhubungan dengan orang lain ya kan. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama, saling memberi informasi ya. Saat komunikasi kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan atau apa yang dirasakan ya. Saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan ya. Kemudian dahulu ruang komunikasi manusia amat terbatas ya kan. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Teman kita mau di Makassar, mau di Jakarta, Pak Ali yang di Surabaya ini bisa setiap saat ya, saat ini juga ya menghubungi bisa, asal ya dia sedang memegang teknologi untuk berkomunikasi dan saya memiliki teknologinya juga. Ya. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Pembelajaran 1, zaman dulu, wah, Pak Ali untuk mengirimkan kabar ke orang tua itu pakai surat, beneran. Pak Ali masih mengalami zaman ini. Ya, jadi dipisahkan antar dua kota saja, mau menginformasikan sesuatu harus berkirim surat ke orang tua. Ya. Dan berkirim uang pakai wesel zaman dulu. Sekarang langsung transfer, langsung SMS ya, sekarang sangat mudah. Ya. Sore hari Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang kring 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 mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Wah, masih surat-suratan ya. Seminggu yang lalu Siti memesan majalah di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Ya, kita bisa membeli barang secara online sekarang ya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Ya. Kita lanjutkan. Wah, ini di video sebelumnya lupa nggak saya baca. Ya, bacalah teks berikut. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan ya antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka, yang ngomong secara langsung. Pesan disampaikan secara lisan, ya pakai ucapan, ya pakai mulut. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan. Sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap ya sebagai tanda pesan. Indonesia dikenal adanya kentungan atau kentongan ya. Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, orang gong ya dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Ya. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Ya. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio, televisi mulai berkembang. Saat ini jaringan internet, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui jejaring sosial atau kita sebut sebagai sosial media.
Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Ya, kalimat utama ini adalah paragraf pertama ya. Ini paragraf pertama dari sini ke sini, paragraf pertama, paragraf yang pertama. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ya, jadi ini kebetulan ada di kalimat pertamanya. Gagasan biasanya di kalimat pertama, tapi nggak selalu. Kadang-kadang di kalimat akhir atau tengah. Ya, jadi komunikasi adalah penyampaian gagasan antar manusia. Ini adalah pokok pikirannya. Komunikasi adalah ya penyampaian gagasan ya di sini. Penyampaian gagasan antar manusia. Ya, paragraf 2 kita lihat ya. Paragraf 2 ada bermacam-macam. Untuk ini saya pakai warna biru aja ya. Jadi biar tidak garis bawahnya tidak bercampur dengan garis bawah untuk yang ini, yang dari buku. Ini yang kedua ya. Ada bermacam-macam cara ya penyampaian pesan jauh. Ya, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf 3 ya, paragraf 3 salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Ya, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Salah satu penyampaian pesan tertulis adalah melalui surat. Melalui surat. Dan ini yang keempat, saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Ya, saat ini ada jaringan internet, ya, sebagai media komunikasi. Ya, kita beri kelengkapan. Ya, jadi kadang-kadang ide pokok enggak harus kita tulis sama persis dengan kalimat pertama di paragraf. Ya, kalau dirasa perlu bisa ditambahkan. Atau dikurangi ya biar pendek. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ya, kuncinya teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks, inti dari teks adalah ini. Komunikasi adalah penyampaian pesan antar manusia. Adalah penyampaian pesan antar manusia. Ya, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan jarak jauh. Ya, salah satunya adalah melalui surat. Penyampaian pesan dari jauh, salah satunya melalui surat. Melalui surat. Saat ini ada jaringan internet sebagai media komunikasi.
sebagai media komunikasi. Tulislah kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Ya, yang digarisbawahi tadi ada ya ada lisan ya, di sini ada pesan, lisan. Ya, ada pesan. Kemudian lisan ya, yang asli digarisbawahi di teks ya. Jadi di sini ada pesan, ada gagasan ya. Sebelumnya ada gagasan di sini. Gagasan. Ya, ada gagasan. Ada pesan, ada lisan. Gagasan itu ide ya, gagasan antar manusia tidak ya. Lisan, pesan, lisan, informasi. Informasi. Ya. Informasi. Kentungan itu tidak ada, kentungan di sini ya, kentungan. Kentungan. Apalagi kita lihat di sini selain kentungan ada surat, koran, media. Surat, koran, media. Terus apa lagi di sini? Media dan internet ya, internet. Internet. Carilah arti kata tersebut dalam kamus, buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Ya, jadi kita menggunakan kata-kata. Ya, kita mencarinya di kamus. Ya, misalnya gagasan artinya apa di kamus? Ya, kita cari misalnya gagasan. Gagasan. Ya, gagasan ini ya caranya mencari adalah buka KBBI arti kata ya. Misalnya di sini kebetulan teknologi ada ya. Tadi termasuk yang dicari enggak teknologi? Udah ada ya. Ini terakhir saya nyari teknologi gagasan. Ya. Gagasan, tulis saja gagasan. Nah, gagasan adalah hasil pemikiran atau ide. Hasil pemikiran atau ide. Saya taruh di sini aja ya. Ininya saya geser ke sini aja. Hasil pemikiran atau ide saya tulis pakai warna biru aja. Nah, hasil pemikiran atau ide. Pemikiran atau ide. Terus kemudian di sini ada pesan yang diminta untuk dicari di KBBI, pesan. Kita cari di sini coba ya, pesan. Ya, pesan adalah perintah atau nasihat. Ya, ini diperbesar. Nah, perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Ya, nah, ini aja ya nak ya. Amanat yang disampaikan lewat orang lain itu pesan. Amanat yang disampaikan melalui orang lain. Yang disampaikan melalui orang lain. Kemudian ada lisan. Lisan ini adalah ucapan. Ya, kita lihat kalau di KBBI ditulisnya apa? Lisan. Lisan kata-kata yang diucapkan atau ucapan gitu aja ya, ucapan. Kata-kata yang diucapkan adalah ucapan. Ada informasi. Informasi ini bisa diartikan pesan juga bisa ya, informasi. Ya, kita cari di KBBI penerangan, pemberitahuan, kabar tentang suatu ya, pemberitahuan atau kabar.
Penerangan, informasi diartikan penerangan yang pertama. Kita ambil yang pertama aja yang pendek ya, penerangan. Kentungan adalah alat dari bambu, atau kayu yang dipukul, ya, yang dipukul mengeluarkan suara tertentu, ya, mengeluarkan suara nyaring, yang kalau dipukul ya mengeluarkan suara nyaring. Alat dari bambu atau kayu yang dipukul mengeluarkan suara nyaring. Rasanya nggak perlu KPPI itu. Surat ini adalah pesan yang ditulis, ya, pesan yang ditulis, tersurat. Pesan yang ditulis. Kemudian koran, coba kita cari kalau versi KPPI seperti apa koran, newspaper, lembaran kertas bertuliskan kabar. Ya, lembaran kertas bertuliskan kabar. Kita menyebutnya surat kabar ya, surat kabar. Koran, surat kabar gitu aja. Lembaran kertas yang bertuliskan kabar. Media itu medium. Medium itu adalah tempat sesuatu terjadi. Ya, coba kalau ke KPPI media, ya. Media alat komunikasi seperti koran, ya, alat ya, media bisa diartikan alat yang paling singkat. Alat komunikasi bisa, media itu alat. Diartikan tempat juga bisa, tempat. Itu media. Di media tanah misalnya, di tempat tanah. Internet. Ya, kalau versi KBBI kemana internet? Internet itu saya tahu Pak Ali adalah jaringan komputer. Coba kalau di sini internet. Jaringan komunikasi elektronik, ya, yang menghubungkan komputer. Ya, jaringan komunikasi elektronik itu aja. Jaringan komunikasi elektronik. Komunikasi elektronik. Ya, ini adalah artinya. Nah, sekarang kita akan bikin kalimat, ya, gagasan. Ya, saya memiliki gagasan. Ya, untuk memusyawarahkan masalah ini. Memusyawarahkan masalah ini. Ya, pendapat ya, gagasan, hasil pemikiran. Saya berpikir lebih baik kita masalahkan. Pesan, ya, ibu berpesan sepulang sekolah, ya, mampir ke rumah paman dulu, ke rumah paman dulu, misalnya gitu ya. Sepulang sekolah mampir ke rumah paman dulu, misalnya gitu. Lisan, kita harus menjaga lisan kita, dari berkata buruk, tidak sopan. Nah, misalnya gitu ya. Di sini informasi, ya, informasi ini cepat beredar melalui sosial media, jejaring sosial media ya, jejaring sosial, atau sosial media. Kentungan di pos satpam ada kentungan besar yang tergantung di pos satpam
ada kentungan besar ya, yang tergantung ya, kentungan surat ya. Aku mengirimkan gitu aja. Aku mengirimkan surat pada sahabatku. Surat kepada sahabatku di Jakarta. Ya, oke. Kemudian ada koran. Ayah selalu membaca koran setiap pagi. Nah, kemudian ada media informasi, ya, internet, ya, sangat diminati. Kemudian kok kurang satu ya? Ini internet, media, internet sendiri. Media dan internet jadi satu ya di sini ya. Internet, dengan adanya internet, komunikasi jadi lebih mudah dan murah. Jadi komunikasi lebih mudah dan murah. Lebih mudah dan murah. Masih kurang satu. Mungkin ada yang terlewat Pak Ali di sini yang digarisbawahi. Mana ini? Koran, komunikasi, internet. Kita lihat lagi. Komunikasi, gagasan tadi sudah ya. Antar manusia, enggak ya. Pesan, lisan sudah, informasi bermacam-macam. Karena ada beberapa yang saya garis bawahi lagi. Kentungan sudah tadi ya, kentungan sudah, melalui surat sudah, koran sudah, media sudah, internet sudah. Memang mana ya? Enggak ada. Ini halaman berapa sih? Halaman 118. Kita cek di sini halaman 118. Kebetulan ini. Ya. Halaman berapa? 118 ya. Gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian. Ya, penyampaian. Ya, itu di garis bawahi ternyata. Penyampaian. Ini Pak Ali enggak ngelihat tadi. Penyampaian harus dimasukkan sini kalau gitu. Masih ada kurang ya, penyampaian. Ya, kalau kita lihat di KBBI, apa arti dari penyampaian? Mencapai atau datang, ya, terlaksana, terbatas, ya, mencapai, datang, tiba, mencapai, ya, bisa diartikan mencapai. Usaha menyampaikan, ya, penyampaian itu sebenarnya usaha menyampaikan, ya, oke, penyampaian ya. Kita harus ya, menggunakan bahasa yang sopan, agar penyampaian informasi ya, tidak menyinggung orang lain. Nah, ini contohnya. Atau penyampaian informasi yang benar membuat
mudah dipahami. Nah, gitu lebih dekat ya. Ini alternatif lain, penyampaian informasi yang urut dan runtut, logis, ya, mudah dipahami. Penyampaian informasi harus tegas dan harus mudah dipahami. Mudah dipahami. Nah, ini juga lebih pendek kalimatnya. Kalau nggak mau yang panjang ini aja. Penyampaian informasi harus mudah dipahami. Nah, ini alternatif nomor 10 yang lebih pendek kalimatnya. Penyampaian informasi ya harus mudah dipahami. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan kartu pos berikut ini. Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kepada Siti, Jalan Baru nomor 15 Jakarta. Di sini ada perangkonya. Ya. Nah, dulu sering ada dapat kartu pos. Sekarang kita dapatnya bukan kartu pos tapi WA. Ya. Nah. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan temanmu pada kartu pos di bawah ini. Ya, jadi Siti ini membuat hiasan kartu pos ya. Kita dapat mengambil inspirasi dari sini. Hiasan kartu pos ini dihiasi bunga-bunga ya. Indah sekali. Kita bisa melakukan yang sama. Misalnya kita hiasi dengan batik misalnya ya. Kita bikin batik di sini ya untuk membuat hiasan yang bagus ya dengan motif tertentu ya kan. Biasanya kan akan lebih indah kalau ada hiasannya ya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti itu ya, sederhana saja. Mungkin kadang-kadang di sini juga dikasih hiasan ya, hiasan-hiasan biar terlihat lebih menarik. Oke. Contohnya seperti itu. Siti dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Amati kartu pos yang telah dihias. Ya, ini contohnya seperti ini, contoh hiasan. Atau hiasan yang lain contohnya seperti ini. Baru namanya kayak kartu undangan pernikahan ya hiasannya. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang sisi-sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Ya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Misalnya seperti ini, ya kita kelilingnya mana? Ya kita mengelilingi. Dari sini kita panjangnya berapa? Ini panjangnya berapa? Ini panjangnya berapa? Terus ini panjangnya berapa? Itu namanya keliling. Dijumlahkan. Misalnya panjangnya A, B, C, D, jadi keliling adalah A tambah B tambah C tambah D. Tambahkan semuanya. Ya. Amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu, temukan keliling bersama temanmu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tabelkan sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Ya, saya akan menebalkan contoh ini ditebalkan ya, kelilingnya pakai warna hijau. Paling ikuti aja pakai warna hijau. Ini adalah kelilingnya, kita tebalkan di sini. Ya, kita tebalkan kelilingnya. Ini kita tebalkan. Ya, yang sini yang ditebali. Nah, yang dalam jangan, kelilingnya saja. Ini kita tebali. Nah, seperti ini. Oke, kita tebali. Nah,
Kemudian ini juga kita tebali, ini kelilingnya mengelilingi, di pinggirnya saja. Ya, tidak termasuk yang dalam. Nah, kita tebali gini, ini kita tebali. Nah, kita tebali. Oke, kegiatan bersama orang tua, ya. Orang tua membimbing siswa dalam mengidentifikasi keliling berbagai bangun datar yang ada di dalam rumah. Nah, ini biar casnya nggak habis, ditancapkan dulu. Sekarang pembelajaran 2 kita bahas. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam renang terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Nah, ini adalah petugasnya. Ya, ini petugasnya ya. Ya. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit ya di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan kolam renang, ya, keselamatan di kolam renang. Jangan sampai kita melakukan hal yang membahayakan. Apa saja upaya lain dalam menjaga keselamatan kolam renang, ya, menyediakan pelampung misalnya. Ya, menyediakan kursi, ini ya, menyediakan tempat ya, yang memudahkan. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan kolam renang, ya, memberi peringatan, ya, memberi rambu-rambu, menyediakan pelampung, terus memberi rambu-rambu atau tanda bahaya. Ya, dikasih kalau itu memang membahayakan, ya dikasih tanda bahaya. Ya, jangan sampai misalnya tanda bahwa itu dalam. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada dalam air. Nah, saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Ya, tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Di sini tanda kedalaman air. Ya, jadi di sini ada tanda kedalaman air berapa, gitu ya. Jadi kita harus mengukur, ya, kalau kita zoom, ya, tanda kedalaman air 1,3 meter misalnya. Ya. Dilarang mendorong, tidak boleh mendorong karena belum tentu orang yang kita dorong bisa berenang. Ya, dilarang terjun di kolam dangkal, nanti kepalanya terkena dasar kolam. Ya, kemudian dilarang berenang sendiri, tidak boleh sendiri. Dilarang berjalan di tepi kolam renang, mungkin licin, karena licin nanti bisa terpleset. Ya kalau bisa renang, kalau enggak bagaimana? Ya, biasanya tanda tersebut, ya, untuk kolam renang yang dalam. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang, temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri kita sendiri. Ya kan? Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Ya, nah ini berbagai alat komunikasi. Ya, nah, daun lontar,
Ya, prasasti, gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong, ya kan? Pada masa berikutnya muncul telegraf, pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel, atau kita menyebutnya HP ya, HP, handphone. Ya. Ini berasal dari kata handphone. Hand itu tangan, phone itu telepon, jadi telepon genggam. Ya, ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Ya, ini adalah surat, di sini telepon zaman dulu ya, ini pensil, ini adalah komputer, di sini pegangan telepon zaman dulu, ini buku, ini HP kelihatannya itu. Ya, ada antenanya, HP dulu, zaman dulu ada antenanya. Ini surat, ini adalah amplop. Kelompokan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan. Alat komunikasi tradisional, ada kentungan, ada gong, terus ada apa lagi tadi ya? Ya, di sini ada, ini daun lontar prasasti. Nah, daun lontar, kentungan tidak ada di bacaan di atas ya, boleh nggak usah ini. Dari teks bacaan ya, dari teks bacaan. Kelompokan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan. Di atas dalam tabel ada gong, daun lontar, dan apa prasasti tadi ya. Kalau kentungan dari bacaan lain. Di sini ada daun lontar, prasasti, gong. Ya. Lonceng. Lonceng, ini lonceng. Ya. Kemudian yang modern ini telegraf, pesawat telepon, ya, terus telepon genggam atau ponsel, telegram, ya, telegram, pesawat telepon, terus ponsel, ya, ponsel. Gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Ya, alat komunikasi, ya, misalnya gong. Ya. Oh, di sini sudah disediakan ya, gong. Ya, gong. Digunakan pada masa lalu, lampau ya, atau masa lalu. Termasuk dalam alat komunikasi tradisional. Apa? Kentungan. Nah, ini bisa dibolak-balik ya, 1 dan 2 ya, kentungan. Lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Telepon kini berkembang menjadi lonceng dan gong-gongnya cuma satu aja ya, ponsel. Tradisional dan modern tidak ada. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Ya, yang tradisional tidak kepakai ya, gongnya kepakai 2 kali. Alat komunikasi, ini tradisional, ya, tradisional kepakai di sini, gongnya kepakai di sini. Oke. Ini tradisional jawabannya. Jadi ini saya hapus saja. Alat komunikasi tradisional. Ini seharusnya jawabannya tradisional ya. Jadi hapus saja. Tradisional. Jadi pas ya. Oke. Udin membaca buku tentang komunikasi. Setelah saya membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Itu menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan.
Kayak Udin, Beni, dan Edo melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat setiap orang pasti berbeda, cara komunikasinya juga beda. Ya, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Nah, sifat termasuk salah satu bentuk keragaman. Berikut ini beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Sopan, menghormati setiap orang. Sombong, selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, selain sifat-sifat di atas masih banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Ya, ada sopan, sombong, keras kepala, rendah hati, humoris, ya. Ada serakah, ya, yang buruk, ya, yang buruk ada serakah, ya, ada itu sifat serakah, tamak, ya, serakah dan tamak sama saja, ya, atau tamak, ya. Terus ada sifat apa lagi yang baik ini? Sifat rendah, ada rendah diri, ini buruk juga, rendah diri, ini. Ini yang buruk, ya. Yang baik saya kasih warna hijau. Murah hati, ya, sabar. Ya, yang buruk adalah pemarah. Nah, ini yang pemarah, yang buruk, ya. Yang buruk kok ada 3, yang baik kok cuma 2, ini bagaimana ini? Ya. Murah hati, sabar, ya, kemudian sifat sederhana, ada sederhana. Nah, sifat-sifat baik, ya. Kalau serakah atau tamak, rendah diri, ini kan percaya diri. Nah, ini baik, percaya diri. Nah, ini adalah sifat-sifat yang baik. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh pada kegiatan komunikasi? Ada. Nah, dapatkah kamu menemukan aneka sifat kebiasaan teman? Misalnya sifat Ali. Nah, contoh, ya, sifatnya humoris. Ya, Ali ini humoris. Ya. Suka membuat suasana ceria, ya, suka membuat suasana ceria, penuh tawa, ya, penuh canda tawa, ya, humoris, suka membuat anekdot, kelucuan, misalnya nama, kemudian Budi. Ya, Budi ini misalnya punya sifat sombong, misalnya sombong. Ya, kebiasaannya menceritakan barang-barang mewahnya, menceritakan barang-barang mewahnya. Ya. Terus kemudian ada yang murah hati, misalnya Chandra. Chandra ini murah hati. Nah, ini suka berbagi. Ya. Kemudian misalnya sifat apa? Keras kepala. Ya. Nah, keras kepala. Misalnya Doni. Ya, saya urut ini A, B, C, D, ya. Keras kepala. Ya, kebiasaan, ya, suka memaksakan kehendak dan tidak mau diingatkan. Suka memaksakan kehendak. Nah, sekarang yang sifat baik, misalnya sabar. Ya, sabar atau sederhana. Ya, penyayang, percaya diri, banyak, ya. Coba
saya yang sopan. Nama kita sudah nama apa yang DE, ya. Namanya adalah Erlina, ya misalnya, dia sopan, ya. Selalu menggunakan kata-kata yang baik, selalu berkata ya yang baik dan yang baik, ya, berkata yang baik, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan, ya, tidak mau menyinggung perasaan. Nah, urut ya, A B C D E. F tidak ada di sini. Kalau F ada Farida. Masih ada F. Ya. Nah, diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Nah, biasanya ya kalau ada orang beda sifat itu tidak ada masalah. Malah yang satu sombong, yang satu nggak percaya diri. Jadi yang nggak percaya diri dia ngeliatin aja, yang sombong nggak berani. Yang bermasalah itu orang sombong ketemu orang sombong, itu saling sombong-sombongan, ya. Atau orang rendah diri ketemu orang rendah diri, ya nggak ada komunikasi, diem saja. Jadi justru komunikasi akan terjalin jika ada perbedaan sifat, ya. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Ya, perbedaan sifat seharusnya tidak, ya, harus kita pahami sehingga kita bisa gini, maksudnya kita itu harus tahu kalau memang ada sifat-sifat yang berbeda. Perbedaan harus kita pahami sehingga kita bisa mentoleransi pada batas tertentu. Ya, bisa mentoleransi ya pada batas tertentu. Kalau sudah kelewatan ya harus kita tegur atau ingatkan, ya, karena kasihan orang itu kalau dia tidak tahu kalau dia salah, kan, ya. Ya, kalau masih wajar ya tidak apa-apa. Kadang-kadang saat berkomunikasi terjadi pertengkaran, ya. Misalnya sama-sama sombong atau sama-sama tamak atau sama ini yang sering buruk ketemu buruk, tapi baik ketemu baik, tidak masalah. Ya, dengan memahami aneka sifat kebiasaan teman, kita menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kegiatan bersama orang tua, siswa mencari informasi yang meminta pendapat orang tua mengenai alat komunikasi yang biasa digunakan sehari-hari. Orang tua membimbing siswa dalam menarik kesimpulan mengenai perbedaan pendapat serta bagaimana menyikapinya. Ya, pada intinya kita harus menyadari bahwa orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda dan kita biasakan untuk mengembangkan sikap toleransi. Ya, memang dia suka marah-marah, tapi kita tunggu nanti kalau sudah reda marahnya dia sebenarnya baik kok. Lah misalnya gitu, ya. Jadi kita bisa mengambil sikap. Pembelajaran 3 dan 4 akan kita pelajari pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.